Keanekaragaman hayati tingkat gen dapat diamati dari A. Perbedaan bentuk daun pohon kelapa dan mangga. B. Perbedaan warna bunga pada tanaman mawar. C. Adanya kucing, anjing, dan ayam di satu kampung. D. Adanya hutan, hujan, dan padang rumput. Jawabannya B. Karena keanekaragaman gen adalah perbedaan sifat yang terjadi dalam satu spesies akibat variasi genetik. Contohnya, perbedaan warna bunga pada mawar merah, putih, kuning dalam satu jenis tanaman. Soal nomor 2, contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah A. Adanya padi, jagung, dan kacang tanah di satu sawah. B. Perbedaan ukuran buah mangga dalam satu jenis. C. Perbedaan warna bulu sapi Bali. D. Adanya rawa dan hutan bakau di daerah pantai. Jawabannya A. Karena keanekaragaman spesies ada perbedaan antara makhluk hidup dari jenis yang berbeda. Padi, jagung, dan kacang tanah adalah 3 spesies yang berbeda. Soal nomor 3, keanekaragaman hayati pada suatu wilayah sangat berkaitan dengan aspek kondisi perekonomian penduduknya. Misalnya, penduduk suatu wilayah yang mengeksplorasi tanaman kedelai untuk diproduksi kembali menjadi tempe dan tahu. Aktivitas warga tersebut turut meningkatkan pendapatan dari sumber A. Perikanan, B. Plasma nutfah, C. Pertanian, D. Penghasil energi, E. Kelautan. Jawabannya C. Pertanian. Karena kedelai adalah tanaman pangan yang dibudidayakan dalam sektor pertanian. Aktivitas seperti menanam kedelai, memanen, lalu mengolahnya menjadi produk olahan, termasuk dalam hasil pertanian yang memberikan nilai ekonomi bagi penduduk. Hubungannya dengan keanekaragaman hayati adalah kedelai merupakan salah satu sumber daya hayati yang dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup dan meningkatkan pendapatan. Keanekaragaman hayati yang memiliki kecenderungan pertumbuhan yang tinggi terdapat pada habitat A. Tundra, B. Hutan hujan tropis, C. Savana, D. Taiga, E. Hutan homogeni. Jawabannya adalah B. Hutan hujan tropis. Karena hutan hujan tropis berada di daerah Khatulistiwa yang memiliki iklim hangat dan curah hujan tinggi sepanjang tahun, sehingga ketersediaan air dan sinar matahari melimpah. Reproduksi seksual yang melahirkan keturunan memiliki kombinasi sifat dari kedua induknya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena adanya A. Seleksi, B. Mutasi, C. Rekombinasi, D. Modifikasi, E. Adaptasi. Jawabannya adalah C. Rekombinasi. Karena reproduksi seksual menghasilkan keturunan yang memiliki kombinasi sifat dari kedua induk karena terjadi rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik terjadi saat proses pembentukan gamet melalui meiosis, di mana kromosom homolog melakukan pindah silang dan pengacakan kromosom. Akibatnya, susunan gen pada gamet menjadi unik, sehingga ketika pembuahan terjadi, zigot yang terbentuk memiliki kombinasi sifat baru yang berbeda dari kedua induknya. Proses ini adalah salah satu sumber keanekaragaman genetik dalam populasi. Soal nomor 6, ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut A. Zoologi, B. Botani, C. Ekologi, D. Geologi. Jawabannya C. Karena
Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Soal nomor 7, komponen biotik dalam ekosistem adalah A. Tanah, air, dan udara. B. Cahaya matahari, suhu, dan kelembaban. C. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. D. Batu, pasir, dan air laut. Jawabannya C. Karena komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Komponen abiotik adalah faktor tak hidup seperti cahaya, suhu, dan tanah. Soal nomor 8, hubungan antara burung jalak yang memakan kutu di tubuh kerbau adalah contoh A. Predasi, B. Komensalisme, C. Parasitisme, D. Mutualisme. Jawabannya adalah D. Karena mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Burung jalak yang mendapat makanan, sedangkan kerbau terbebas dari kutu tersebut. Soal nomor 9, dalam rantai makanan, organisme yang berperan sebagai produsen adalah A. Tumbuhan hijau, B. Hewan herbivora, C. Hewan karnivora, D. Jamur pengurai. Jawabannya A. Produsen adalah organisme autotrof, dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis. Soal nomor 10, urutan tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai terbesar adalah A. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Lalu B. Populasi, individu, komunitas, ekosistem, biosfer, bioma. Lalu C. Individu, komunitas, populasi, ekosistem, bioma, biosfer. Dan yang terakhir D. Komunitas, individu, populasi, bioma, ekosistem, biosfer. Jawabannya adalah A. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Karena tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari individu, yaitu satu makhluk hidup, dan populasi, yaitu kumpulan individu sejenis. Lalu komunitas, yaitu populasi berbeda yang hidup bersama. Lalu ekosistem, komunitas atau lingkungan abiotik. Lalu bioma, yaitu ekosistem luas dengan ciri khas. Lalu yang terakhir biosfer, yaitu seluruh kehidupan di bumi.